Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen perubahan. Jadi minggu terakhir ini kita akan mempelajari tentang transorganisasional perubahan atau change. Jadi transorganisasional change atau perubahan transorganisasi. Jadi tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk memahami apa itu intervensi transorganisasi dan juga untuk menjelaskan dan lebih memperjelas apa itu 3 tipe dari transorganisasi intervensi, yaitu merger dan akuisisi, yaitu strategi alien intervention dan network intervention within X kategori. Jadi secara lebih umum, bagaimanapun strategi transorganisasi dalam memungkinkan organisasi untuk melakukan tugas-tugas yang terlalu mahal dan rumit untuk dilakukan oleh satu organisasi. Jadi tugas itu bisa berupa aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya pembelian bahan bantu, pembelian bahan mentah, perekrutan dan kompensasi anggota organisasi. Jadi ada juga pembuatan dan pengiriman layanan, terus memperoleh modal investasi, pemasaran dan distribusi, dan perencanaan strategi. Jadi kunci untuk memahami strategi transorganisasi adalah menyadari bahwa tugas-tugas individu ini harus dikoordinasikan satu sama lain. Jadi setiap kali barang atau jasa dari salah satu tugas ini dipertukarkan untuk 2 unit, yaitu individu, departemen, atau organisasi. Jadi transaksi terjadi. Jadi transaksi itu dapat dirancang dan dikelola secara internal dalam struktur organisasi ataupun secara eksternal antar organisasi. Jadi contohnya di sini seperti organisasi itu dapat memperoleh penyedia bahan mentah dan menjalankan tugas-tugas ini sebagai bagian dari operasi internal, atau mereka dapat berkolaborasi dengan pemasok bahan baku melalui kontrak jangka panjang dalam aliansi. Jadi ekonomi dan ahli teori organisasi telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki kapan strategi transorganisasi bekerja paling baik. Jadi mereka itu telah mengembangkan kerangka kerja, terutama teori biaya transaksi dan teori keagenan, yang berguna untuk memahami intervensi ini. Jadi biasanya strategi transorganisasi itu bekerja dengan baik ketika transaksi sering terjadi dan dipahami dengan baik. Jadi banyak sini contohnya seperti melakukan outsourcing tugas penggajian, mereka input seperti jam kerja, tingkat gaji dan status pekerjaan, hasil seperti tarif pajak dan pemotongan, dan hasilnya muncul secara teratur dan diatur oleh hukum dan peraturan dalam organisasi. Nah, lain itu juga transaksi itu melibatkan orang, peralatan, atau aset lain yang unik untuk tugas tersebut. Maka hubungan transorganisasional adalah pendekatan yang lebih disukai. Contohnya di sini ada Microsoft bekerja dengan berbagai reseller yang memiliki nilai tambah, vendor perangkat lunak independen, dan bisnis konsultasi kecil dan besar untuk menghadirkan produk mereka kepada pelanggan dengan berbagai ukuran, mulai dari konsumen, individu, hingga perusahaan bisnis terbesar dunia. Kita masuk ke sistem transorganisasi. Jadi di sini kami itu merujuk pada kelompok organisasi yang telah bergabung bersama untuk tujuan yang sama sebagai sistem transorganisasional. Jadi transorganisasi sistem adalah sistem sosial fungsional yang ada di antara organisasi tunggal di satu sisi dan sistem sosial di sisi lain. Jadi sistem multi organisasi ini dapat membuat keputusan dan melakukan tugas atas nama organisasi anggotanya. Nah, meskipun anggota mempertahankan identitas dan tujuan organisasi yang terpisah. Jadi pemisah ini itu membedakan sistem transorganisasional dan dari merger dan akuisisi. Jadi berbeda dengan kebanyakan sistem organisasi,
Sistem transorganisasional ini cenderung tidak terorganisir. Di hubungan di antara organisasi anggota tidak terikat. Kepemimpinan dan kekuasaan tersebar di antara anggota organisasi otonom, bukan tersentralisasi secara hierarki dan komitmen, serta keanggotaan lemah karena organisasi anggota bertindak untuk mempertahankan otonomi mereka sambil bekerja sama. Nah, di sini bahkan jika organisasi memutuskan untuk bergabung, mereka mungkin memiliki masalah dalam mengelola hubungan mereka dan mengontrol kinerja bersama, karena anggota biasanya terbiasa dengan bentuk kontrol hierarkis. Mereka mungkin mengalami kesulitan mengelola hubungan lateral di antara organisasi independen. Jadi mereka juga mungkin mengalami kesulitan mengelola berbagai tingkat komitmen dan motivasi di antara anggota dan mempertahankan keanggotaan dari waktu ke waktu. Jadi intervensi jaringan yang dijelaskan dalam bab ini itu dapat membantu sistem transorganisasional memahami dan mengatasi masalah ini. Terus selanjutnya kita masuk ke merger dan akuisisi. Jadi merger dan akuisisi itu melibatkan kombinasi dua organisasi. Istilah merger mengacu pada integrasi dua organisasi yang sebelumnya independen menjadi organisasi yang benar-benar baru. Nah, akuisisi itu melibatkan pembelian satu organisasi oleh organisasi lain untuk diintegrasikan ke dalam organisasi yang mengakuisisi. Jadi merger dan akuisisi itu berbeda dari intervensi yang dijelaskan nanti dalam bab ini, karena setidaknya satu organisasi itu tidak ada lagi dinamika stres yang terkait dengan merger dan akuisisi itu membuat seorang peneliti menyebutnya sebagai tantangan manajemen perubahan terakhir. Selanjutnya itu termasuk ke rasional merger dan akuisisi. Jadi di sini organisasi memiliki sejumlah alasan untuk ingin mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain, termasuk diversifikasi atau integrasi vertikal, mendapatkan akses ke pasar global, teknologi atau sumber daya lainnya, dan mencapai efisiensi operasional, peningkatan inovasi atau berbagai sumber daya. Nah, hasilnya merger dan akuisisi ini telah menjadi metode yang disukai untuk pertumbuhan yang cepat dan perubahan yang strategis. Nah, di sini ada stack aplikasi merger dan akuisisi. Jadi di sini ada phase prakombinasi. Jadi phase pertama terdiri dari kegiatan perencanaan yang dirancang untuk memastikan keberhasilan organisasi gabungan. Jadi organisasi yang mulai merger dan akuisisi itu harus mengidentifikasi organisasi kandidat, bekerja dengannya untuk mengumpulkan informasi tentang satu sama lain, dan merencanakan kegiatan implementasi dan integrasi. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa kegiatan prakombinasi sangat penting untuk keberhasilan merger dan akuisisi. Yang kedua ada phase kombinasi hukum. Nah, phase proses merger dan akuisisi ini melibatkan aspek hukum dan keuangan dari transaksi. Jadi kedua organisasi menyelesaikan persyaratan kesepakatan, mendaftarkan transaksi dengan dan mendapatkan persetujuan dari badan pengatur yang sesuai. Jadi berkomunikasi dengan dan mendapatkan persetujuan dari Sekarang kita masuk ke strategi aliansi. Nah, di sini aliansi strategis adalah kesepakatan formal antara dua atau lebih organisasi untuk mengejar serangkaian tujuan pribadi dan bersama melalui berbagai sumber daya termasuk kekayaan intelektual, orang, modal, teknologi, kemampuan, atau aset fisik. Jadi istilah aliansi strategis itu umumnya mengacu pada upaya kolaboratif antara dua atau lebih organisasi termasuk perjanjian lisensi, waralaba, kontrak jangka panjang, dan usaha patungan. Kita masuk ke slide 9, yaitu aplikasi aliansi intervention. Jadi formulasi strategi aliansi. Jadi langkah pertama dalam mengembangkan aliansi strategis adalah memperjelas strategi bisnis dan memahami mengapa aliansi merupakan metode yang tepat untuk mengimplementasikannya.
Jadi sekitar 1,5 hingga 2/3 aliansi itu gagal memenuhi tujuan keuangan mereka, dan alasan nomor 1 untuk kegagalan itu adalah kurangnya strategi yang jelas. Jadi seleksi mitra, setelah alasan aliansi strategi jelas, pencarian mitra atau mitra yang sesuai dimulai. Jadi aliansi selalu melibatkan pertukaran biaya atau manfaat, sementara organisasi biasanya memperoleh akses ke pasar baru atau kapabilitas baru. Ia melakukannya dengan mengembalikan autonomi dan kendali atas aktivitasnya. Kemitraan aliansi yang baik akan memanfaatkan persamaan dan perbedaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi gaya manajemen, budaya, tujuan, teknologi informasi, atau operasi yang sesuai adalah kesamaan penting yang dapat memperlancar pembentukan dan implementasi aliansi. Namun, dalam perspektif teknologi, kapabilitas, dan sumber daya lain yang berbeda itu dapat melengkapi yang sudah ada dan menjadi sumber pembelajaran dan nilai yang baik dalam kemitraan. Jadi perbedaan ini juga dapat menjadi sumber frustasi aliansi. Nah, penataan dan pemulaan aliansi setelah kesepakatan untuk membentuk aliansi fokusnya bergeser ke bagaimana menyusun kemitraan dan membangun serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan. Jadi operasi dan penyesuaian aliansi. Nah, setelah aliansi strategi berfungsi, berbagai intervensi pengembangan organisasi yang dijelaskan dalam teks ini dapat diterapkan. Jadi pembangunan tim, resolusi konflik, intervensi kelompok besar, desain kerja, keterlibatan karyawan, perencanaan strategi, dan upaya perubahan budaya. Semuanya telah dilaporkan dalam kerja aliansi. Nah, kita ke slide 10, itu network intervensi, yaitu intervensi jaringan, yaitu membantu organisasi bergabung bersama untuk tujuan yang sama. Jadi penggunaannya berkembang pesat dalam lingkungan global yang sangat kompetitif yang saat ini. Jadi mengelola pengembangan jaringan multi organisasi itu melibatkan 2 jenis perusahaan, yaitu 1. Membuat jaringan awal, dan 2. Mengelola perubahan dalam jaringan yang mapan. Jadi kalau 2 proses perubahan itu kompleks dan tidak dipahami dengan baik. Jadi hubungan majemuk dan kompleks yang terlibat dalam jaringan itu menghasilkan fenomena yang muncul yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan mengetahui bagian-bagiannya. Jadi setiap organisasi dalam jaringan itu memiliki tujuan yang sebagian terkait dengan kebaikan jaringan dan sebagian lagi berfokus pada kepentingan pribadi. Jadi bagaimana jaringan bereaksi dari waktu ke waktu bahkan lebih sulit untuk dilengkapi dan merupakan bagian dari ilmu kompleksitas yang muncul. Kita masuk ke slide 11. Jadi di sini pada slide 11 ini praktisi pengembangan organisasi itu atau perubahan organisasi telah mengembangkan untuk bentuk unik dari perubahan terencana yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan meningkatkan efektivitas. Nah, dalam meletakkan batasan konseptual pengembangan jaringan yang juga dikenal sebagai pengembangan trust organisasi. Jadi di sini Cummings itu menggambarkan praktek tersebut sebagai mengikuti fase perubahan terencana yang sesuai untuk sistem yang kurang terorganisir. Jadi keempat tahap tersebut ditunjukkan pada gambar di dalam slide ini bersama dengan masalah utama yang perlu ditangani di setiap tahap. Jadi tahapan dan masalah dijelaskan dalam slide ini. Jadi tahap identifikasi itu tahap awal pengembangan jaringan. Ini melibatkan pengidentifikasian organisasi anggota yang ada dan potensial yang paling cocok untuk mencapai tujuan kolektif mereka. Jadi mengidentifikasi calon anggota itu bisa jadi sulit karena organisasi mungkin tidak memahami kebutuhan untuk bergabung bersama, atau mungkin tidak cukup tahu tentang satu organisasi, tentang satu sama lain untuk membuat pilihan keanggotaannya. Jadi masalahnya sini terjadi saat mencoba membuat jaringan baru. Jadi hubungan di antara anggota potensial mungkin terkait secara longgar atau tidak ada. Dengan demikian, bahkan jika organisasi melihat kebutuhan untuk membentuk jaringan, mereka mungkin tidak yakin tentang siapa yang harus dilibatkan. Nah, anggota potensial itu dapat diidentifikasi dan dinilai dari segi keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang mereka bawa untuk tugas jaringan.
Namun, praktisi memperingatkan bahwa mengidentifikasi calon anggota yang harus mempertimbangkan realitas politik dari situasi tersebut. Akibatnya, pemangku kepentingan utama yang dapat pembuatan dan kerja jaringan selanjutnya diidentifikasi sebagai anggota yang mungkin. Panggung konvensi. Setelah calon anggota jaringan diidentifikasi, tahap konvensi berkaitan dengan mempertemukan mereka untuk menilai apakah formalisasi jaringan diinginkan dan jarak, yaitu pertemuan tatap muka ini memungkinkan anggota potensial untuk saling mengeksplorasi motivasi mereka untuk bergabung dan persepsi mereka tentang tugas bersama. Jadi mereka bekerja untuk menetapkan tingkat motivasi dan konsensus tugas yang memadai untuk membentuk jaringan. Tahap organisasi. Jadi ketika tahap konvensi menghasilkan keputusan untuk memulai jaringan, anggota kemudian mulai mengatur diri mereka sendiri untuk melaksanakan tugas. Ini melibatkan pengembangan struktur dan mekanisme yang mendorong komunikasi dan interaksi di antara anggota dan yang mengarahkan upaya bersama ke tugas yang ada. Tahap evaluasi. Dari tahap terakhir pembuatan jaringan ini melibatkan penilaian bagaimana kinerja jaringan. Anggota membutuhkan umpan balik agar mereka dapat mengidentifikasi masalah dan mulai menyelesaikannya. Ini umumnya mencakup informasi tentang hasil kerja dan kepuasan anggota, serta indikator seberapa baik anggota berinteraksi bersama. Memanage network changing, yaitu memanage jaringan network jaringan perubahan. Di sini uraian bahwa ini melalui penerapan dasar dari konsep kejaringan. Jadi penelitian yang dalam mengubah jaringan masih dalam tahap formatif. Jadi ciptakan kestabilan di jaringan. Jadi sebelum perubahan dalam jaringan dapat terjadi, hubungan antara organisasi anggota harus menjadi tidak stabil. Jadi kerentanan jaringan terhadap ketidakstabilan adalah fungsi dari motivasi anggota untuk struktur versus agensi. Jadi struktur itu mengacu pada peran organisasi yang diharapkan dalam jaringan dan mewakili sumber stabilitas. Praktisi perubahan organisasi itu dapat memfasilitasi ketidakstabilan dalam jaringan dengan mengubah pola komunikasi di antara anggota. Mereka dapat misalnya di sini yaitu mendorong organisasi untuk berbagi informasi. Jadi terobosan teknologi, pengenalan produk baru, perubahan anggota jaringan, atau perubahan strategi anggota jaringan semuanya mewakili fluktuasi yang dapat meningkatkan kerentanan jaringan untuk berubah. Jadi kelola tipping point, meskipun ketidakstabilan memberikan dorongan dan peluang untuk perubahan, arah, jenis, dan proses perubahan masih harus ditentukan. Jaringan yang tidak stabil dapat beralih ke keadaan organisasi dan kinerja yang baru, kembali ke kondisi lama atau tidak ada lagi. Jadi studi terbaru itu menyarankan panduan berikut untuk memfasilitasi perubahan jaringan. Hukum sedikit, yaitu ide praktik atau perubahan baru lainnya itu menyebar karena peran yang relatif sedikit tetapi penting dalam jaringan. Penghubung, di sini pakar dan tenaga penjualan membantu organisasi mencapai kesadaran kredibilitas yang memadai di seluruh jaringan agar dianggap layak. Ya, keadaan tingkat itu unsur kedua dalam perubahan jaringan adalah kelekatan. Agar ide atau praktik baru dapat bertahan, pesan yang dikomunikasikan oleh korektor, pakar, dan staf penjualan harus mudah diingat. Kekuatan konteks yaitu terakhir, pesan harus bermakna dan relevan bagi anggota jaringan. Makna berasal dari konteks jaringan. Ketiga, anggota jaringan merasakan tekanan untuk berinovasi atau bergerak cepat dalam menanggapi tuntutan eksternal. Terus andalkan pengorganisasian diri, jaringan cenderung menunjukkan perilaku mengatur diri sendiri. Anggota jaringan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan mereka, sementara jaringan secara keseluruhan mendorong untuk menetapkan lebih banyak tatanan dalam cara fungsinya. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang baru kepada mahasiswa sekalian. Sekaligus ini menutup pertemuan kita karena ini adalah minggu terakhir belajar yang lajir untuk UAS nanti pada tanggal awal bulan. Saya tutup perkuliahan hari ini.
Kalaupun ada pertanyaan silakan bertanya di WA grup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.